Shalom, selamat hari Sabat bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya berdoa semoga saudara dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Selamat hari Sabat dan kembali bertemu dengan saya Pendeta Meiki Lapasiang dalam Sabat Sermon Program Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun mari kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah pencipta alam semesta, penebus dan juga pemelihara hidup kami. Sabat ini kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena kami boleh menikmati indahnya berkat-Mu. Saat kami akan belajar firman Tuhan, tuntun kami dengan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, judul renungan kita pada hari Sabat ini adalah Menyembah Sang Juru Selamat. Firman ini kita fokuskan di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara sekalian, mari kita melihat ada 4 lokasi penting yang dibicarakan di dalam kisah ini. Di antaranya adalah Bethlehem, Yerusalem, Roma, dan Nazaret. Apa yang terjadi dari keempat tempat ini di dalam peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus? Saudara sekalian, Bethlehem tidak menyembah Yesus. Berita itu tersebar, tetapi mereka tidak datang menyembah Yesus. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kesibukan mereka. Kota ini begitu sibuk. Orang-orang yang ada di dalamnya hanya memikirkan pekerjaan dan kesibukan mereka, sampai mereka tidak datang menyembah Yesus, Sang Juru Selamat yang baru lahir itu. Saudara sekalian, seberapa sibukkah saudara? Jangan sampai kesibukan saudara menghalangi saudara untuk datang menyembah Yesus Kristus. Tempat yang kedua adalah Yerusalem. Yerusalem tidak datang menyembah Yesus pada waktu Sang Juru Selamat itu lahir. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena upacara agama yang bersifat formalitas. Memang mereka beribadah, mereka berbakti, tetapi sifat perbaktian mereka hanyalah formalitas. Saudara-saudara sekalian, di dalam tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 36, berita tentang kelahiran dan arti tugasnya yang indah itu telah tersiar kemana-mana. Namun Yerusalem tidaklah bersedia untuk menyambut penebusnya. Kita perhatikan ini saudara-saudara, bahwa Yerusalem tidak menyembah Yesus. Mereka terikat pada ibadah yang bersifat formalitas. Yang ketiga adalah Roma. Tidak datang menyembah Yesus. Herodes hanya menyampaikan, saya mau datang menyembah dia, tetapi dengan maksud-maksud yang tidak baik. Penyebab Roma tidak menyembah Yesus oleh karena hanya berpikir tentang kekuasaan dan jabatan. Berapa banyak orang yang hidup pada zaman ini hanya memikirkan jabatan, hanya memikirkan kedudukan, dan kehilangan penyembahan sejati kepada Yesus Kristus.
Kemudian saudara, tempat yang keempat adalah Nazaret. Nazaret tidak menyembah Yesus. Apa penyebabnya? Karena tidak ada penghargaan. Oh, saudara-saudara sekalian, sudah tersebar kabar tentang kelahiran Yesus Kristus, tetapi mereka tidak menghargainya sama sekali. Itulah sebabnya ini penghambat Nazaret tidak datang menyembah Yesus, Sang Juru Selamat yang baru dilahirkan itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam Matius pasal 2 ayat 1-5, firman Tuhan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Oh, saudara sekalian, bagaimana kita menyembah Yesus? Pertama adalah cari tuntunan dari kitab suci. Oh, saudara-saudara sekalian, mereka menemukan di mana Yesus berada karena kitab suci mengatakannya kepada mereka. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang-orang ini bertemu dengan Yesus oleh karena mereka mengetahuinya dari kitab suci. Saudara sekalian, di dalam Matius 2 ayat 6-10, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Oh, saudara-saudara, apakah bintang itu? Ellen G. White menuliskan dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 50. Bintang itu adalah sepasukan malaikat yang bercahaya-cahaya jauh di angkasa. Akan tetapi tentang itu tiada diketahui apa-apa oleh orang Majus. Oh, saudara-saudara sekalian, bintang itu adalah sepasukan malaikat yang menuntun orang-orang Majus ini sampai di hadapan Yesus Kristus. Saudara sekalian, bagaimana menyembah Yesus? Poin yang kedua adalah perlu dituntun Tuhan melalui utusan sorgawi. Bagi orang-orang Majus, mereka tiba dan menyembah di hadapan Yesus oleh karena malaikat Tuhan menuntun mereka. Bagi kita yang hidup sekarang ini, apakah yang menuntun kita? Siapakah? Roh Kudus menuntun kita untuk boleh menyembah Yesus dengan benar. Di dalam Matius 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas,
kemenyan, dan mur. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, bagaimana menyembah Yesus? Poin yang ketiga adalah dengan cara mempersembahkan persembahan kepadanya. Pada saat orang-orang Majus ini datang, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang membawa sebuah persembahan yang terbaik, kemudian mereka persembahkan di hadapan Yesus. Jadi, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mau menyembah Yesus? Salah satunya adalah kita harus mempersembahkan persembahan yang terbaik kepadanya. Saudara sekalian, di dalam Roma 12 ayat yang pertama disebutkan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oh, saudara sekalian, mari kita menyembah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kita menyembah Dia dengan cara yang benar, berdasarkan tuntunannya. Saudara sekalian, sebagai ayat penutup dari renungan kita pada Sabat ini, terdapat di dalam Yohanes 4, ayat 24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku, dalam momen ini, pada hari Sabat yang penuh dengan berkat ini, mari kita menyembah Yesus dengan cara yang benar. Kita menyembah Dia di dalam roh, kita menyembah Dia di dalam kebenarannya. Dan mari kita akan nikmati berkat yang terindah yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi berkat rohani bagi kami. Kiranya Tuhan akan memberkati semua pemirsa yang mendengarkan akan kabar baik melalui firman-Mu. Boleh dikuatkan dan boleh dipersiapkan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran-Mu. Bapa di sorga, Engkau kiranya memberkati Heavenly Light Ministry di dalam pelayanan. Semua hal yang mereka lakukan dan kerjakan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati kita senantiasa. Shalom.